Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Jay. Dan kali ini kita bakalan komparasi antara kedua HP ini. Mungkin kalau misalkan kalian bingung ya, kalian punya budget di 7 juta, kalian bingung mau pilih HP yang mana, iPhone yang udah terbilang lama, iPhone 11 ini, atau mungkin HP terbaru yaitu Vivo V27. Jadi kali ini kita bakalan bandingin antara kedua HP ini, iPhone 11 dan juga Vivo V27 bakal kayak gimana. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Complete Cellular. Oke, sekarang kita bakal bahas dari harganya dulu ya. Yang dimana dari Vivo V27 ini dia dibanderol di harga 5.999 di varian 8/256 atau bisa dibilang ini 6 jutaan. Sementara buat iPhone 11 dia di varian 4/64GB yang lagi saya pegang ini dibanderol di harga 7.249, yang bisa dibilang selisihnya ini di 1.300.000-an ya kurang lebih. Ya ada kembaliannya dikit lah. Dan kalau misalkan dilihat dari harga ini tergantung di kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian gak masalah dengan storage yang kecil, dan juga kalau misalkan buat RAM sih nggak terlalu bermasalah ya buat iPhone ini, tapi buat storage yang kecil agak sayang aja gitu buat di tahun 2023 beli iPhone 11 yang terbaru. Ini iPhone 11 yang baru ya, bukan yang second dan lain-lainnya. Atau kalian pilih di Vivo V27 yang baru tapi storage-nya gede, RAM-nya juga gede. Kalau misalkan saya harus pilih, mungkin saya bakalan pilih di Vivo ya, karena storage gede sekarang tuh bener-bener nguntungin banget dibandingkan storage yang kecil. Apalagi 2023 ini banyak banget orang-orang yang bakal ngambil video, foto, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakalan pilih poin di Vivo sih. Di harga 6 juta dapat 8.256 udah worth it sih, karena ya Android gitu. Oke, sekarang kita bakal masuk di bagian bodinya. Ya kalau dari bodinya di sini benar-benar beda banget nih dari kedua HP ini. Dari bodinya kelihatan banget, tinggi dan lebarnya benar-benar beda. Karena buat Vivo V27 ini dia dapat di 164,1 kali 74,8 kali 74 mm ya, 7,4 mm maksud saya. Sementara buat iPhone 11 dia dapat di 150,9 kali 75,7 kali 8,3 mm. Dan dari tebelnya bener-bener di sini dari iPhone yang beneran lebih tebel ya dibandingkan Vivo V27. Tapi kalau dari feel genggaman dari kedua HP ini masih sama-sama enak kok buat HP Vivo maupun HP iPhone ini. Tapi kalau dari feel genggaman saya masih lebih suka di iPhone sih. Ya walaupun dari segi iPhone ini terbilang kecil, tapi buat kalian yang tak kalian mungil ini cocok banget ya buat kalian. Dan dari beratnya sendiri juga di sini iPhone 11 masih lebih berat, dapat di 194 gram. Sementara buat Vivo dia dapat di 180 gram. Buat Vivo ini ada fitur yang namanya color changing ya, jadi tergantung suasana di sekitaran kalian, dari cahaya kalian ini bisa berubah-ubah juga kok ya, nggak terlalu signifikan tapi yang jelas bisa berubah. Dan buat iPhone 11 ini dia udah dapat sertifikasi IP68, udah anti air dan juga ya kalau dicemplungin masih aman lah menurut saya pribadi ya. Kalau cemplung terus angkat udah aman, jadi nggak perlu khawatir lagi. Proteksi dari iPhone ini emang udah terjamin banget. Dari segi desain kamera juga ini mirip iPhone juga. Sementara buat Vivo seperti Android pada umumnya ya, emang perbedaannya di bagian bodinya kayak gitu ya. Dari framenya di sini dari iPhone dia pakai metal ya, metal atau aluminium yang jelas kayak gitu, karena ada garis-garisnya kayak gini, ada garis-garis buat pengantar sinyal ya kalau misalkan kalian lihat. Dan mungkin kalau dari body saya masih lebih nyaman di iPhone 11 pegang feel genggamnya ya tentunya ya, karena bisa one hand gitu loh, tinggal satu tangan aja bisa beres buat semuanya, karena satu jari jempol ini bisa naik ke atas atau bawah bisa. Kan dari Vivo itu kayak rasanya agak tinggi aja gitu, jadi ya butuh ekstra lagi ya dibandingkan iPhone ini. Apalagi dari segi proteksinya memang iPhone ini emang unggul banget ya dari segi proteksinya ya. Saya pribadi mungkin bakalan kasih nilai di iPhone sih dari bodinya. Saya lebih suka nyaman genggamnya, feel genggamnya mirip sama Samsung A54 ya kalau saya rasain ya, jadi ya 1 poin nih buat iPhone ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang di layarnya ini ya, ini jenis layarnya beda dari kedua HP ini. Dari lebar layarnya juga ini udah kelihatan beda banget. Yang dimana buat Vivo V27 dia dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120Hz. Buat resolusi layarnya sendiri ini dapat di 1080 2400 pixel atau bisa dibilang Full HD+. Sementara buat iPhone ini emang terbilang lama sih iPhone ini. Dia pakai Liquid Retina dengan lebar layarnya di 6,1 inch dan di sini belum ada settingan di 120Hz dan lain-lainnya, tapi ya
mata kita emang bisa nangkepnya di 60 Hz, tapi ya kalau bisa di 120 Hz yang agak sedikit kelihatan lebih smooth, ya apa salahnya kalau misalkan kalian nyari di yang lebih smooth di 120 Hz dari Vivo. Dan buat resolusi layar sendiri dapat di 828 kali 1762 pixel. Ya SD Plus juga sih harusnya ya, di sekitar resolusi kayak gitu udah nyaman-nyaman aja. Dan perbedaan sendiri dari AMOLED dan Liquid Retina ini nggak terlalu jauh beda ya, tapi dari iPhone ini dia terlihat hitam itu lebih hitam gitu dibandingkan AMOLED. Dan kalau misalkan dilihat dari tebalnya, Liquid Retina ini lebih tebal ya dibandingkan AMOLED. Karena emang sistem AMOLED ini dia lebih tipis dibandingkan Liquid Retina. Apalagi Liquid Retina ini versi layar lawas dari iPhone ya, karena yang terbarunya udah pakai Super Retina atau bisa dibilang Super AMOLED-nya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari layar sih saya nggak bisa nilai lebih jauh ya, karena menurut saya pribadi buat kedua HP ini masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Apalagi buat iPhone 11 ini dia udah pakai yang namanya scratch resistant glass, jadi nggak perlu khawatir sama yang namanya tergores di bagian layarnya. Ini sih nilai plus dari proteksi iPhone. Mungkin iPhone kenapa mahal karena itu kali ya. Jadi kalau misalkan dari layar saya bakalan masing-masing kasih 1 poin nih buat layarnya. Dan selanjutnya kita masuk di bagian platformnya atau bagian chipsetnya nih yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya. Yang dimana buat Vivo V27 ini dia pakai MediaTek Dimensity 7200. Sementara buat iPhone 11 dia pakai chipset Apple Bionic A13, atau ya buat kalau misalkan di Androidin setara sama Snapdragon 870 lah. Dan kalau misalnya kita compare buat kedua ini antara Snapdragon 870 dan juga MediaTek Dimensity 7200, di sini Snapdragon 870 lebih unggul ya dibandingkan MediaTek Dimensity 7200. Karena buat MediaTek Dimensity 7200 ini kalau misalnya di convert ke Apple dia mirip sama setara sama A12 Bionic ya, atau bisa dibilang lebih unggul tipis sedikit lah. Tapi ya buat kedua HP ini sistemnya juga udah berbeda ya, sistem Android dan juga sistem Apple. Ya kalau buat main game masih oke-oke aja kok buat kedua HP ini, apalagi buat Vivo ini udah dijamin bakal adem. Karena buat HP Apple ini dia kekurangannya menurut saya pribadi ya, agak sedikit agak anget gitu kalau buat main game lama-lama. Ya kalau misalkan kalian yang buat yang gaming banget bisa pilih di Vivo V27. Kalau misalkan main gamenya yang lama-lama atau mungkin yang kalian buat game regular, Apple iPhone 11 juga masih oke juga kok buat main game ya. Intinya kalau misalkan kita lihat dari performanya, kita bandinginnya dari Apple-nya aja ya, Apple to Apple. Ya dimana kalau misalkan MediaTek Dimensity 7200 ini setara sama A12 Bionic, di sini iPhone 11 bakal lebih unggul karena udah pakai Apple Bionic A13 ya. Jadi kalau dari segi performa, di sini performa bakal lebih unggul di iPhone dibandingkan Vivo V27. Tapi kalau misalkan buat ketahanan ya, buat ketahanan kalau misalkan main lama-lama aja, saya lebih prefer di Vivo karena Android buat main game lama masih bisa diadem-ademin aja nih, apalagi baterainya yang lebih gede ya dari Vivo ini. Yang jelas kalau misalkan harus pilih antara kedua HP ini, saya bakalan bingung. Saya bakalan pilih dua-duanya deh, jadi masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Dan selanjutnya kita bakal masuk di bagian kameranya yang kalian mungkin juga tunggu. Yang kalau misalnya dari Vivo dia dapat di triple kamera dengan kamera utama yang di 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro buat video yang dapat di 4K 30 fps aja. Sementara buat iPhone 11 dia dapat di dual kamera masing-masing 12 megapiksel wide dan juga ultra wide, videonya bisa 4K 30 fps, bahkan bisa di 60 fps juga di depan belakangnya buat HP iPhone ini. Tapi buat videonya saya bakal ngambil sesuai sama yang Android ya, yaitu 30 fps. Karena belum dapat fitur yang 60 fps nya nih dari Vivo. Jadi ya buat video dan fotonya kalian bisa lihat dulu. Oh iya, kamera selfie-nya saya lupa. Kamera selfie-nya sendiri buat Vivo V27 ini dapat di 50 megapiksel wide. Sementara buat iPhone 11 dia dapat di 12 megapiksel. Ya walaupun megapiksel tidak terlalu berpengaruh apalagi di kelasnya iPhone. Kalian lihat dulu deh hasilnya kayak gimana. Kalau misalkan dilihat dari hasilnya di sini dari segi detail iPhone masih lebih unggul sedikit dibandingkan dari Vivo V27. Dari warna juga di sini iPhone tone-nya lebih tinggi ya, dari kontrasnya lebih tinggi dibandingkan Vivo V27. Dan balik lagi semuanya tergantung sesuai selera kalian masing-masing. Tapi emang kalau misalkan dilihat dari hasil gambar ya, emang menurut saya pribadi nggak terlalu jauh kok perbedaannya. Masih enak-enak dilihat juga. Tapi kalau misalkan dilihat dari videonya, kalau dari video menurut saya pribadi masih lebih enak di iPhone 11 karena dari resolusi yang sama di sini iPhone 11 bakal lebih unggul dibandingkan Vivo V27. Ini kalau misalnya dilihat dari sekejap mata ya. Ya intinya kalian lihat dulu deh menurut kalian kayak gimana. Kalau dari tangan sih masih lebih stabil di iPhone ya, di kamera belakangnya ini. Cuma kalau misalkan di komputer nanti kita belum tahu ya lebih stabil yang mana. Cuma yang jelas langsung aja komen di bawah menurut kalian kayak gimana.
Nah, gimana menurut kalian dari hasilnya? Kalau menurut saya pribadi, saya masih lebih suka di iPhone, apalagi di videonya yang lebih stabil dibandingkan Vivo V27 dengan resolusi yang sama ya tentunya. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin dari segi kamera, saya bakal pilih di iPhone 11 dibandingkan Vivo V27 ini. Buat kalian yang pengguna Android atau pecinta Android, nggak perlu khawatir, karena di bagian sini tentunya bakal menang di Vivo nih, yaitu di baterainya. Yang baterainya sendiri buat Vivo V27 ini dapat di 4600 mAh, apalagi kecepatan charge-nya dapat di 66 Watt. Sementara buat iPhone 11 dia dapat di 3110 mAh, dan kecepatan charge-nya tergantung batok chargernya ya. Jadi tergantung kalian beli batok charger yang kayak gimana, tapi yang jelas dari segi ketahanan baterai di sini lebih unggul di Vivo karena dapat di 4600 mAh. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, saya bakalan kasih 1 poin nih buat HP Vivo V27. Kesimpulannya, menurut saya pribadi dari kedua HP ini masing-masing punya plus dan minusnya. Jadi tergantung lagi di kalian lebih sukanya yang mana. Tergantung budget kalian juga. Kalau misalnya kalian punya budget yang 6 juta pasan, dia tinggal pilih di Vivo V27 aja. Storage-nya gede dan juga kamera juga udah oke juga kok. Atau kalian yang lebih ninggiin gengsi daripada kegunaannya, kalian bisa dipilih di iPhone 11 karena ya buat video juga emang udah oke sih. Ya kalau misalnya kebutuhannya cuma buat scroll sosial media, update sosial media, iPhone tuh kayak agak sayang aja gitu kegunaannya. Soalnya kalau misalnya kalian yang butuhnya sinematik atau mungkin buat video ala-ala yang mentingin kualitas, ya iPhone juga masih lebih oke kok dibandingkan Vivo V27. Ya walaupun di sini di iPhone 11 ini dia storage-nya cuma di 64 GB. Jadi kalian tinggal main backup aja lah dari HP iPhone ini. Ya jadi intinya menurut saya pribadi tergantung di kalian lagi. Karena saya cuma ngasih perbandingan aja antara kedua HP ini. Tinggal kalian pilih aja mau yang mana, tergantung budget kalian. Kalian tinggal pilih iPhone atau di Vivo V27. Balik lagi di kalian lagi. Jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.